Mah, nanti siang tolong anterin makan ke ruko ya. Bapak berangkat dulu, ujar Pak Din kepada istrinya, Bu Isma, sebelum pergi. Iya Pak, nanti aku sama Jalu ke sana, jawab Bu Isma. Oke Bu, Bapak berangkat ya. Hati-hati Pak. Pagi itu Bu Isma membantu suaminya menyiapkan keperluan untuk di ruko. Pak Din adalah pedagang ikan segar di pasar, tepatnya di salah satu ruko yang khusus menjual ikan-ikan. Dari ikan mas, gurame, mujair, bandeng hingga bawal, semua tersedia di tempat jualannya. Pak Din sudah merintis usaha ini bahkan sebelum menikah dengan Bu Isma. Usahanya terus berkembang, sehingga perlahan-lahan mereka bisa merenovasi rumah. Setelah semua persiapan selesai dan sarapan lebih dulu, Pak Din pun berangkat ke pasar dengan motor lamanya. Kendaraan yang ia anggap sebagai pembawa keberuntungan, meskipun sudah ada motor baru di rumah. Meski jarak ke pasar tidak terlalu jauh, Pak Din selalu mengendarai motornya dengan santai. Saat berpapasan dengan warga yang dikenal, ia selalu menyapa dengan ramah. Sosok Pak Din memang dikenal murah senyum dan suka menolong tetangga. Di perjalanan, ia berjumpa dengan salah satu tetangga yang juga hendak ke pasar untuk berjualan sayur. Pak, mau berangkat ya? Mau ke pasar? Tanya tetangganya. Iya Pak, jemput rezeki, jawab Pak Din. Kalau begitu saya duluan ya. Pak Din melanjutkan perjalanannya, menikmati udara pagi yang segar di bawah sinar matahari yang sudah mulai menyinari. Setibanya di pasar, suasana sudah ramai dengan penjual dan pembeli. Meskipun hari masih pagi, Pak Din segera menata lapaknya secepat mungkin karena ia sudah agak kesiangan. Tidak hanya Pak Din yang berjualan ikan di situ, ada beberapa pedagang lain, termasuk seorang pedagang baru bernama Pak Dasuke. Ia baru mulai berjualan di sana sekitar sebulan lalu, dan berbeda dengan Pak Din, lapak Pak Dasuke selalu sepi. Pak Dasuke iri melihat kesuksesan Pak Din. Ia tidak mengerti mengapa lapaknya yang selalu ramai dikunjungi pelanggan, sementara lapaknya sendiri sepi. Salah satu alasannya mungkin karena harga ikan di lapaknya lebih tinggi, meskipun ukuran ikannya sedikit lebih besar. Namun banyak pelanggan yang merasa kualitas daging ikan di lapak Pak Dasuke kurang memuaskan. Pagi itu baru saja Pak Din membuka lapaknya. Sudah ada beberapa ibu-ibu yang datang untuk membeli ikan. Pak Din melayani dengan sekatan dan ramah, membuat lapaknya semakin ramai. Mau beli ikan apa Bu? Tanya Pak Din kepada seorang pembeli. Ikan bandeng 1 kilo Pak. Baik, saya timbang dulu ya Bu. Ada lagi? Cukup itu saja Pak. Sementara Pak Din sibuk melayani pembeli, Pak Dasuke duduk di lapaknya, mengipasi ikan-ikannya agar tidak dikerubungi lalat hijau. Ia kesal melihat lapak Pak Din yang selalu ramai, sedangkan lapaknya tetap sepi sejak pagi. Sial, kenapa lapaknya yang ramai, padahal aku sudah buka dari subuh? Gumamnya dengan geram. Lihat saja nanti kau Den. Siang hari Bu Isma bersama Jalu, anak sematawayangnya yang berusia 17 tahun, datang mengantarkan makanan ke ruko. Setibanya di pasar, mereka berpapasan dengan Pak Dasuke. Tetapi ketika disapa, Pak Dasuke hanya diam dan sinis. Siang Pak Dasuke, monggo, sapa Bu Isma dengan ramah, namun tak ada jawaban. Dih, sombong banget Bu, disapa kok nggak jawab, komentar Jalu. Sudahlah, yang penting kita sudah menyapa, balas Bu Isma tak mau ambil pusing. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke lapak Pak Din. Setibanya di sana, Bu Isma menceritakan kejadian tadi kepada suaminya. Pak, tadi aku sapa Pak Dasuke, tapi dia acuh dan tatapannya sinis banget. Apa aku ada salah ya Pak? Pak Din hanya tersenyum. Biarin aja mah, gak usah dipikirin. Yang penting niat mama baik, ujarnya santai. Tak lama kemudian, Pak Din menyantap makanan yang dibawakan oleh istrinya. Jalu yang ikut ke pasar hari itu membantu bapaknya di lapak karena sekolahnya dibubarkan lebih awal. Alhamdulillah laris Bu. Sampai bapak kewalahan tadi, ujar Pak Din sambil tersenyum. Alhamdulillah Pak, Ibu senang dengarnya. Menjelang sore, dagangan Pak Din hampir habis. Setelah memutuskan untuk tutup, Bu Isma pulang lebih dulu dengan motor yang tadi dibawa Jalu. Sementara itu, Pak Din dan Jalu pergi ke depot ikan untuk membeli stok ikan segar yang akan dijual keesokan harinya.
Jalu selalu antusias belajar memilih ikan yang bagus, karena sejak kecil sudah terbiasa membantu ayahnya di pasar. Setelah selesai, mereka pulang dan memisahkan ikan-ikan yang dibeli sebelum dimasukkan ke freezer. Sore itu, mereka duduk di teras, menikmati suasana dengan secangkir teh hangat dan pisang goreng yang dibawakan oleh Bu Isma. Sementara di tempat lain, Pak Daisuke duduk di depan kosannya, menghisap rokok sambil menyesap kopi. Matanya penuh dendam ketika ia membayangkan kesuksesan Pak Din. Aku nggak bisa biarin ini terus. Awas kau Pak Din, aku akan buat usahamu bangkrut. Ancamnya dalam hati. Bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Entah setan apa yang merasuki Pak Daisuke kala itu. Niat jahat membuncah di hatinya, tak terelakkan. Tanpa belas kasihan, dia merencanakan sesuatu yang keji terhadap usaha dagang Pak Din. Malam itu, dengan tekad bulat, Pak Daisuke memutuskan untuk mendatangi seorang dukun terkenal di desa sebelah. Tujuannya jelas, membuat lapak Pak Din sepi, supaya ikan-ikan yang dijualnya busuk dan dipenuhi belatung. Dengan motor tua miliknya, dia segera bergegas menuju rumah Mbah Sugi, dukun yang terkenal sakti dan jarang gagal menjalankan aksinya. Perjalanan menuju rumah Mbah Sugi memakan waktu sekitar setengah jam. Setibanya di sana, rumah itu tampak sunyi dan pintunya tertutup rapat. Pak Daisuke mengetuk pelan. Tok tok tok. Permisi. Tak lama pintu terbuka dengan bunyi derit yang menggema dan seorang kakek tua muncul di hadapannya. Kita bicara di dalam saja. Ayo masuk, ucap Mbah Sugi sambil memberi isyarat agar Pak Daisuke masuk. Di dalam rumah, suasananya lembab dan mencekam. Pak Daisuke menjelaskan maksud kedatangannya dengan suara pelan namun penuh tekad. Mbah, saya punya saingan dagang ikan. Usahanya selalu ramai Mbah, sementara saya selalu sepi. Saya ingin usaha dia hancur, buat lapaknya sepi Mbah. Ikan-ikannya penuh belatung. Kamu yakin mau melakukan ini? Tanya Mbah Sugi sambil menatap tajam. Iya Mbah, saya sudah kesal. Baik, sebelum itu siapkan dulu maharnya. 5 juta, kalau berani. Tanpa ragu Pak Daisuke mengeluarkan uang dari saku yang sudah dipersiapkannya, lalu menyerahkan kepada Mbah Sugi. Dukun itu tersenyum puas, lalu mengajak Pak Daisuke masuk ke dalam ruang ritual. Mbah Sugi segera menyiapkan sesajen dan membakar kemenyan. Asap tipis mulai memenuhi ruangan, menciptakan aroma yang menusuk hidung. Di sampingnya tergeletak boneka kayu kecil dengan bentuk aneh. Boneka itu diolesi minyak yang baunya menyengat, lalu dicelupkan ke dalam air kembang yang berada di mangkuk besar. Suasana makin mencekam ketika Mbah Sugi mulai merapalkan mantra di tengah kepulan asap kemenyan. Angin mendadak berhembus kencang, membuat jendela dan pintu berderak keras. Pak Daisuke merinding, tapi ia berusaha menahan ketakutan demi mencapai tujuannya. Setelah selesai, Mbah Sugi membungkus boneka kayu itu dengan kain kafan dan menyerahkannya kepada Daisuke. Ini kamu bawa dan taruh di lapak sainganmu. Jangan lupa baca mantra ini saat meletakkannya. Letakkan di tempat yang tersembunyi, ucap Mbah Sugi sambil memberikan secari kertas lusuh yang bertuliskan mantra. Baik Mbah, jawab Daisuke sambil menerima boneka dan kertas itu. Malam itu dengan perasaan campur aduk, Pak Daisuke pulang melewati jalanan yang gelap dan sepi. Ketakutan menyelinap, membuatnya memacu motor lebih cepat dari biasanya. Setibanya di kosan, ia langsung membersihkan diri dan merebahkan tubuh di kasur. Namun tidur tak kunjung datang, pikirannya penuh dengan rencana jahat yang akan dilakukannya esok hari. Keesokan paginya, Pak Daisuke bangun lebih awal dari biasanya. Ia bahkan tiba di pasar sebelum para petugas membuka gerbang. Setelah masuk, ia segera mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan Buhul, boneka berisi kutukan yang disiapkan Mbah Sugi. Setelah berpikir sejenak, ia memutuskan untuk menaruh Buhul itu di atas atap, tepat di sela-sela kayu yang tak akan terlihat oleh siapapun. Dengan hati-hati, ia membaca mantra yang diberikan Mbah Sugi.
lalu segera menaruh boneka itu di tempat yang aman. "Rasakan kau Pak Den, sebentar lagi kau akan bangkrut," gumamnya puas. Pagi itu ketika pasar mulai ramai, Pak Daisuke kembali ke lapaknya dan mulai menata dagangannya. Sementara itu, Pak Den yang baru tiba di lapaknya tampak tenang. Seperti biasa, ia menata ikan-ikan segar yang hendak dijualnya. Namun tak lama setelah itu, keganjilan mulai terjadi. Meski hari sudah siang, tak satu pun pembeli datang ke lapak Pak Den. Di sisi lain, lapak Pak Daisuke justru ramai dipenuhi pelanggan. Pak Den mulai merasa ada yang aneh. Biasanya dagangannya selalu laris, tapi hari itu sepi luar biasa. "Kenapa ya hari ini kok sepi sekali?" heran Pak Den sambil mengipas-ngipas dirinya karena merasa hawa di lapaknya begitu panas, tidak seperti biasanya. Tak lama kemudian, seorang ibu datang untuk membeli ikan. Pak Den menyambutnya dengan senyum ramah. "Mau beli ikan apa, Bu?" tanyanya sopan. "Ikan lele 1 kilo, Pak," jawab si ibu. Pak Den pun mempersilahkan si ibu memilih ikan. Tapi ketika si ibu melihat ikan-ikan di lapaknya, raut wajahnya berubah. "Pak, kenapa ikannya busuk begini? Lihat banyak belatungnya. Ih!" teriak si ibu ketakutan. "Ah, apa-apaan ini, Pak? Pak Den yang sedang melayani pembeli lain menoleh cepat. "Ada apa, Bu? Kenapa teriak?" "Ikan ini busuk, Pak, penuh belatung. Gimana sih jualan ikan busuk begini?" Nada suara ibu itu penuh kemarahan, membuat para pembeli lain mulai melirik penasaran. Pak Den bergegas menghampiri, mencoba meraih ikan yang dilemparkan ibu itu ke meja dagangannya. Wajahnya langsung berubah pucat ketika melihat belatung-belatung menggeliat di atas ikan yang awalnya segar. Astagfirullah, ini kok bisa ada belatung begini? Dengan tangan gemetar, dia mengecek ikan-ikan lainnya dan yang membuatnya semakin terpukul. Hampir semua ikan di lapaknya kini dipenuhi belatung. Pak Den hanya bisa berdiri terpaku, sementara ibu-ibu tadi menggeleng kesal. "Saya nggak jadi beli, Pak. Masa ikan busuk dijual?" bentaknya sebelum pergi meninggalkan lapak dengan wajah jengkel. Pak Den hanya bisa terdiam, tak percaya apa yang terjadi. Pagi tadi, ikan-ikannya segar, fresh, tak ada tanda-tanda busuk. Namun sekarang, lapaknya penuh dengan belatung yang membuat para pembeli lainnya menjauh. "Ini gak mungkin. Tadi pagi semuanya baik-baik saja," gumamnya lemas. Melihat situasi yang makin memburuk, Pak Den akhirnya memutuskan untuk membuang semua ikan itu satu persatu. Dia memasukkan ikan-ikan yang tak lagi layak dijual ke dalam kantong plastik besar dengan hati yang berat. Siang harinya, Bu Isma tiba di pasar. Senyum di wajahnya merekah ketika melihat lapak suaminya kosong. "Alhamdulillah, habis semua rupanya ikan-ikannya. Laris manis nih," ucapnya penuh syukur sebelum melihat Pak Den berjalan dengan wajah murung dari arah tempat sampah. "Loh Pak, kok murung? Harusnya seneng ikannya habis semua kan?" tanya Bu Isma dengan nada riang. Namun Pak Den hanya menghela nafas panjang. "Sudahlah Bu, kita beres-beres saja. Pulang dulu." Kehangatan di hati Bu Isma perlahan memudar, digantikan rasa khawatir. Kenapa suaminya terlihat begitu lesu? Ada apa sebenarnya? Setelah sampai di rumah, Pak Den akhirnya menceritakan semuanya. Bagaimana ikan-ikan yang pagi tadi segar berubah busuk dan penuh belatung dalam hitungan jam. Bu Isma terkejut mendengar ceritanya. "Padahal kemarin sore ikannya masih seger, Pak. Kok bisa tiba-tiba begitu?" "Aku juga bingung, Bu. Tadi di pasar ada ibu-ibu yang sampai teriak karena belatungnya banyak sekali. Semua pembeli langsung pergi. Gak ada yang mau belanja lagi," ucap Pak Den. Suaranya bergetar, tak mampu menyembunyikan rasa putus asanya. Bu Isma berusaha menenangkan suaminya. "Sudahlah Pak, yang penting kita coba lagi besok. Semoga gak kejadian lagi." Malam itu, Pak Den merasa resah. Bersama Bu Isma, mereka memeriksa ikan-ikan yang baru dibelinya dan disimpan di dalam freezer. Namun ketakutannya kembali muncul. Bagaimana jika hal yang sama terjadi lagi?
Saat sedang memeriksa, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari atas atap rumah mereka. Duem. "Suara apa itu, Pak?" ucap Bu Isma, matanya melebar karena kaget. Pak Den terdiam sesaat. Jantungnya berdebar kencang. "Entahlah, Bu. Ayo kita cek keluar." Dengan perasaan was-was, mereka melangkah menuju pintu depan. Di luar kegelapan, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Sesuatu terasa tidak beres. Namun mereka tak tahu apa yang sedang mengintai dari kegelapan. Kala itu, mereka semua beranjak keluar rumah untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ketika mereka tiba di halaman depan, mata mereka tertuju pada kepulan asap putih yang mengepul di atas atap. Tidak ada api atau tanda bahaya lainnya, hanya asap putih yang aneh. Mereka saling berpandangan, menduga bahwa mungkin ada petasan yang jatuh di atas atap. Setelah merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka memutuskan kembali masuk ke dalam rumah. Kelelahan mulai merayap, dan satu persatu mereka pun beranjak tidur. Pak Den yang sudah terlelap tiba-tiba saja terperanjat dalam mimpi buruk. Di dalam mimpinya, ia sedang berjualan di pasar seperti biasa, merapihkan ikan-ikan di lapaknya. Namun, mendadak sosok pocong menyeramkan muncul di hadapannya. Matanya melotot penuh amarah. Sosok itu mendekat, lalu tanpa peringatan meludah ke arah ikan-ikan yang tertata rapi di lapak Pak Den. Pak Den tersentak ngeri dan berteriak kencang. Suara teriakannya beriringan dengan tubuhnya yang terbangun dari mimpi buruk. "Ah!" Pak Den terbangun dengan nafas tersengal. Keringat dingin membasahi dahinya. Setelah mengatur nafasnya, ia merasa haus. Perlahan ia bangkit dan menuju dapur. Saat membuka kulkas, terdengar suara ketukan di pintu. Tok tok tok. Pak Den berdiri diam, matanya beralih ke pintu. Namun, sebelum ia bisa bereaksi, sakit kepala tiba-tiba menghantamnya, membuatnya nyaris tak bisa berdiri. Suara ketukan yang tadinya jelas perlahan memudar. Dengan kepala yang masih berdenyut, Pak Den memutuskan kembali ke kamar tanpa membuka pintu. Esok harinya, Pak Den kembali ke pasar untuk berdagang seperti biasa. Namun, begitu ia menata ikan di lapaknya, sebuah pemandangan yang mengerikan kembali menyambutnya. Ikan-ikannya yang baru saja ia tata dipenuhi belatung. "Duh, kenapa ada belatung lagi?" gumamnya dengan perasaan resah. Tanpa menunggu lama, ia buru-buru mengemasi ikan-ikannya sebelum para pembeli menyadari hal tersebut. Sesampainya di rumah, ia menunjukkan ikan-ikan itu kepada istrinya, Bu Isma, dan anaknya, Jalu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Loh Pak, kok sudah pulang?" tanya Bu Isma, terkejut melihat suaminya kembali lebih awal. "Ini Bu, lihat ikan-ikan yang tadi Bapak bawa ke pasar. Tiba-tiba penuh belatung lagi. Astagfirullah, kok bisa Pak?" Pak Den terdiam. Lalu dengan suara pelan ia berkata, "Bapak tadi malam mimpi Bu. Dalam mimpi itu ada pocong yang meludah ikan-ikan yang Bapak jual." Jalu yang mendengar percakapan itu segera menyahut, "Aku rasa ada yang tidak beres Pak. Biar aku telepon teman yang bisa melihat hal-hal tak kasat mata." "Coba Nak," saut Bu Isma penuh harap. Lalu kemudian menghubungi temannya, Royat, yang dikenal bisa menerawang hal-hal gaib. Setelah menjelaskan masalahnya, Royat segera membuka batinnya untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di lapak Pak Den. Beberapa menit kemudian, Royat terkejut. "Jal, lapak dagangan bapakmu memang diguna-guna, Jal. Ada sesuatu yang jahat di sana." Mendengar itu, Jalu segera memberitahu orang tuanya. "Pak, lapak bapak diguna-guna Pak." "Astagfirullah. Kalau begitu kita harus panggil Ustadz Alwi untuk membantu," jawab Pak Den. Malam itu Pak Den dan Jalu segera pergi ke rumah Ustadz Alwi setelah jamaah maghrib di musola. Setelah mendengar cerita mereka, Ustadz Alwi setuju untuk membantu menerawang lapak Pak Den, tapi meminta waktu 3 hari. "Pak, dalam 3 hari ini perbanyak membaca Al-Quran dulu.
dan memohon perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan jahat ya. Pak Den menyetujuinya, dan ia pun menutup lapaknya selama 3 hari. 3 hari kemudian, Pak Den bersama Jalu dan Ustadz Alwi pergi ke lapak. Saat mereka tiba, suasana di lapak terasa panas dan berat. Ustadz Alwi memeriksa setiap sudut lapak, tapi tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Namun ketika Ustadz Alwi mendongak ke atas, matanya menangkap sesuatu yang terselip di antara kayu-kayu di atas lapak. "Jalu, ambilkan sesuatu yang terselip di sana," perintah Ustadz Alwi. Jalu pun mengambil benda tersebut dan dialasi dengan sebuah kain yang diberikan oleh Ustadz Alwi. Dan ketika dibuka, mereka bertiga terkejut mendapati sebuah boneka vudu yang terbungkus kain kafan. "Astagfirullah, ini boneka vudu Pak, media guna-guna," kata Ustadz Alwi. Jalu yang sejak awal merasa curiga langsung menatap ke arah lapak Pak Dasuke yang selama ini selalu iri dengan usaha bapaknya. "Aku yakin ini ulah Pak Dasuke," gumamnya. Tanpa menunggu, Jalu berjalan ke arah lapak Pak Dasuke dengan tekad yang kuat, meski sempat dicegah oleh ayahnya. "Jal, jangan terburu-buru, sudahlah." Namun Jalu tak peduli. Dia langsung mendatangi Pak Dasuke dan menuduhnya sebagai pelaku guna-guna. Pak Dasuke yang semula tersinggung malah menantang Jalu untuk melakukan sumpah pocong. "Kamu nuduh tanpa bukti. Kalau berani, ayo kita sumpah pocong." "Siapa takut?" jawab Jalu dengan tegas, menerima tantangan itu. Pak Dasuke menatap sinis ke arah Jalu dan Pak Den. Meski sebenarnya ia merasa takut untuk melakukan sumpah pocong itu, ia sebenarnya hanya ingin menggertak, namun Jalu tampak serius menantangnya. Pada saat itu, Pak Den sempat melarang anaknya, Jalu, untuk melakukan sumpah pocong. Namun Jalu sudah sangat marah kepada Pak Dasuke yang selalu merusak usaha ayahnya. "Jalu, jangan lakukan itu," kata Pak Den penuh kekhawatiran. "Sudahlah Pak, jangan khawatir. Aku yakin Pak Dasuke adalah pelakunya," jawab Jalu dengan penuh keyakinan. Pak Den merasa khawatir, namun Jalu tetap bersikeras. Suasana pasar semakin ricuh akibat perselisihan antara Jalu dan Pak Dasuke. Ustadz Alwi kemudian melerai keduanya dan bertanya apakah mereka benar-benar yakin akan melakukan sumpah pocong untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Sudah, jangan ribut, cukup," Ustadz Alwi berkata dengan tegas. "Jadi kalian yakin untuk melakukan sumpah pocong ini untuk membuktikan kebenaran?" "Iya Pak, saya yakin," jawab Jalu dengan mantap. Pak Dasuke terlihat ragu-ragu. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Saya juga yakin Pak, jika saya tidak salah." "Kalau begitu nanti malam kita berkumpul di musola dekat pasar ini," kata Ustadz Alwi. Jalu mengangguk dengan mantap, sementara Pak Dasuke terpaksa mengangguk juga. Meski sebenarnya ia benar-benar takut, ia khawatir akan terjadi sesuatu pada dirinya. Singkat cerita, malam itu di musola dekat pasar disaksikan oleh beberapa orang, Jalu dan Pak Dasuke, mengenakan pakaian ala pocong dan berbaring di musola. Ustadz Alwi memegang sebuah Al-Quran di atas kepala mereka. Jalu mengucapkan sumpah bahwa Pak Dasuke adalah pelakunya, sedangkan Pak Dasuke bersumpah bahwa dirinya bukan pelakunya. "Saya bersumpah bahwa Pak Dasuke adalah pelaku yang mengguna-guna lapak dagangan ayah saya," kata Jalu. "Saya juga bersumpah bahwa saya bukan pelakunya," jawab Pak Dasuke. Setelah ritual sumpah pocong selesai, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Pak Den dan Bu Isma khawatir terjadi sesuatu pada anak semata wayangnya. Namun Jalu meyakinkan mereka untuk tenang, dan mereka pun segera tidur malam itu. Sementara itu, di rumah Pak Dasuke, ia mulai resah dan takut. Ia tidak bisa tidur dan hanya mondar-mandir di kamar. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah jendela kamar. Tuk, tuk, tuk. Pak Dasuke merasa penasaran. Ia mendekat ke jendela yang menghadap ke halaman belakang kosan yang dipenuhi ilalang. Dengan hati-hati ia membuka gorden dan jendela, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Ia menghembuskan nafas lega, meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang terjadi malam ini. Namun saat ia hendak berbaring di kasur, tiba-tiba terdengar suara dengkuran dari bawah dipan.
Dengan hati-hati, ia melongok ke bawah dipan dan terkejut melihat sesosok pocong dengan wajah mengerikan ada di bawah dipan. Tubuh Padasuke langsung membeku, matanya melotot, dan ia tidak bisa berteriak. Ia kehilangan kesadaran dan akhirnya mengenaskan tewas dengan tubuh kaku dan mata yang melotot setelah diludahi oleh sang pocong. Keesokan harinya, tetangga yang datang memberikan makanan menemukan jasad Padasuke. Mereka segera panik dan memanggil orang-orang di sekitar. Mereka yang melihat kejadian itu menggunjing bahwa mungkin Padasuke memang yang telah mengganggu lapak dagangan Pak Din. Pagi itu, Pak Din mendapatkan kabar dari teman yang rumahnya dekat dengan kosan Padasuke bahwa Padasuke ditemukan tewas dengan tubuh kaku. Ia segera menuju ke sana bersama anak dan istrinya. "Pak Din sudah tahu, Pak?" tanya satu tetangga. "Tahu apa sih, Pak?" tanya Pak Din. "Padasuke ditemukan tewas dengan tubuh kaku dan mata melotot, mengerikan sekali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." "Terima kasih atas informasinya ya, Pak," jawab Pak Din dengan penuh kekhawatiran. Setelah itu Pak Din memberitahu Bu Isma dan Jalu di rumah. "Bu, katanya Padasuke tewas dengan mengerikan. Mari kita ke sana," kata Pak Din. "Tuh kan, Pak, aku bener kan, Pak? Dia yang melakukan itu pada Bapak. Sekarang ia tewas mengenaskan, kena tulah sumpah pocongnya," kata Jalu dengan penuh keyakinan. "Iya Jalu, kamu benar," kata Pak Din. Mereka pergi ke sana untuk melihat jasadnya, meski dengan perasaan sakit hati. Padasuke tewas akibat sumpah pocongnya sendiri. Setelah dibawa ke rumah sakit, jasadnya dipulangkan ke kampung halamannya. Singkat cerita, setelah Padasuke tidak ada, lapak Pak Din mulai pulih kembali dengan bantuan Ustadz Alwi yang menjelaskan kepada para pembeli dan pedagang bahwa belatung di ikan sebelumnya adalah ulah Padasuke. Keadaan lapak kembali normal. Pak Din mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Alwi yang telah membantu menjelaskan situasi kepada tetangga. Sejak saat itu, lapak Pak Din kembali ramai dengan pembeli. Jalu kini sering membantu ayahnya di pasar dan berharap suatu hari memiliki lapak yang lebih besar. Ia bertekad mengembangkan apa yang telah ia pelajari dari ayahnya. Teman-teman yang dulu membantu Jalu dalam mengungkap kasus ini diundang ke rumah Jalu dan diberi makan sebagai tanda terima kasih. Pesan moral dari cerita ini adalah, rezeki sudah ada yang mengatur. Jangan iri dengan usaha orang lain, karena iri dan dengki merupakan penyakit hati yang bisa membuat kita lupa segalanya. Bersainglah dengan cara yang sehat, dan jangan menjatuhkan usaha orang lain hanya karena usaha sendiri lagi terpuruk. Tetap berusaha, berdoa, dan berikhtiar dalam usaha yang kita jalani. Jangan pernah bermain-main dengan sumpah, karena akibatnya tidak bisa dianggap remeh. Lebih bijaklah dalam mengambil keputusan sebelum melakukan sesuatu. Selesai. Demikianlah tulah sumpah pocong. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.